Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ariski Eka Putri dengan NIM 102200029 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber ekonomi Islam. Sumber ekonomi Islam itu ada 5, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijtihad, yang keempat ijma, yang kelima qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya dapat kaidah-kaidah yang bersifat global karena beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Nah, Al-Quran itu sebagai sumber pokok bagi umat Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum. Jadi, Al-Quran tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga menjelaskan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrirnya. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sebagaimana firman Allah pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dalam masalah muamalat, Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji atau perikatan. Hal ini, perikatan mana yang sah dan halal, serta mana yang haram dan tidak harus dipenuhi. Nah, di sini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ialah semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syarak dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil keputusan, mengambil suatu kesimpulan. Nah, dasar hukum ijtihad sebagaimana pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah, apabila masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nah, yang keempat yaitu ijma. Ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil naqli. Dasarnya yaitu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115. Nah, ijma sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Nah, ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap ada apabila seseorang mujtahid berargumen dan diketahui mujtahidin lainnya. Nah, yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi bersamaan antara keduanya atau ilat. Nah, dasar hukumnya yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.